选的也很用心啊。Hai semuanya, balik lagi bersama saya Ronald. Dan kali ini kita akan membahas lagi sebuah film yang bercerita tentang seorang pria pengusaha muda yang harus mengalami sebuah kecelakaan, sehingga pria ini harus terdampar di sebuah suku yang dimana suku ini penduduknya adalah wanita semua. Dan pria ini pun harus dipaksa untuk menikah dengan seorang ratu dari suku ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju ke dalam cerita filmnya. Diperlihatkan di awal film ini seorang pria yang bernama Gao mengalami sebuah kecelakaan dan tampak seseorang memperhatikannya dari semak-semak. Gao yang mencoba menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil tiba-tiba kaget dengan anak panah yang mengarah ke mobilnya. Lantas Gao yang kaget langsung mengambil batu kecil dan ia pun melempar ke arah tempat anak panah itu datang. Ternyata batunya itu mengenai kaki seorang wanita. Wanita ini pun langsung menghampiri Gao dan menodongkan anak panah ke arahnya. Nama wanita ini adalah Xingyu dan ia adalah ratu dari suku wanita. Di sini Xingyu bertanya pada Gao apakah ia yang melempar batu itu. Namun Gao mengelak. Alhasil Xingyu yang mengetahui bahwa Gao berbohong langsung menghajar Gao sampai pingsan. Oke, kita kembali ke beberapa jam sebelum Gao mengalami kecelakaan. Tampak Gao dan dua temannya baru keluar dari sebuah bar. Nama temannya ini adalah Ginsu dan Xiana. Kemudian saat akan pulang, Gao dikejar oleh sekelompok orang dengan sebuah mobil. Tentunya Gao pun berusaha kabur hingga akhirnya ia pun tidak bisa mengendalikan mobilnya yang terlalu laju dan ia pun jatuh ke dalam jurang. Dan itulah yang kita lihat di awal film tadi. Di tempat lain, Gao sudah tersadar dan ia sudah berada di tempat Xingyu. Lantas Gao pun kaget dong karena Xingyu mencoba meraba-raba dadanya. Gao lalu bertanya, "Anda siapa?" Dan Xingyu menjawab bahwa ia adalah ratu dari suku Lixi. Di sini Gao berpikir bahwa wanita ini sedang bercanda dan sengaja menggunakan baju primitif seperti ini untuk ngeprank si Gao. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita lagi yang bernama Yungnan dan menjelaskan bahwa saat ini Gao sedang berada di suku yang dimana penduduknya masih sangat primitif dan yang menjadi penguasa di suku ini adalah wanita, sedangkan pria yang ada di suku ini dijadikan pembantu. Namun Gao yang mendengar itu masih belum percaya. Lantas Gao pun keluar dan memastikan bahwa yang dikatakan Xingyu dan Yungnan itu benar. Saat melihat tempat ini Gao masih belum percaya, di mana ia berpikir bahwa orang-orang sengaja mendekorasi tempat ini untuk kebutuhan syuting. Hingga ia pun harus diikat dan kemudian dimasukkan ke dalam kurungan. Di sini Gao pun harus dihukum dengan dikurung karena ia masih belum percaya bahwa Xingyu adalah seorang ratu. Sementara itu Xiana dan Ginsu sudah khawatir karena sudah beberapa jam Gao belum juga sampai di rumah. Saat Gao sedang memperhatikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh penduduk suku Lixi, tiba-tiba datang dua bocah menghampirinya dan bocah ini berkata bahwa apakah orang yang ada di dalam sangkar ini bisa dimakan. Namun Yunnan datang dan berkata bahwa orang ini tidak boleh dimakan karena ia beracun. Kemudian di sini Yunnan menjelaskan bahwa ia adalah seorang peramal dan ia memang pernah meramalkan bahwa Gao ini akan terdampar di suku ini. Setelah itu Yunnan juga mengatakan pada Gao bahwa ia tidak akan bisa keluar dari hutan ini karena jalan keluarnya sangatlah rahasia. Dan ia juga berkata bahwa tidak ada orang yang bisa kembali setelah masuk ke dalam tempat ini. Namun di sini Gao masih sangat yakin bahwa ia bisa kabur dari tempat ini. Namun yang membuat Gao kaget adalah ternyata ia sudah berada di tempat ini kurang lebih 4 hari karena ia pingsan. Sementara itu Xiana dan Ginsu menemukan tempat di mana Gao jatuh. Dan Xiana terus berteriak-teriak memanggil nama Gao. Namun Ginsu berkata bahwa percuma karena Gao telah jatuh ke dalam hutan yang terlarang. Akhirnya Gao berpikir bahwa jika ia menggunakan kekuatan maka ia tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Maka ia pun harus menggunakan cara licik. Lalu saat Ratu Xingyu datang memberikannya minuman, akhirnya di sini ia mengakui bahwa ia salah dan meminta maaf kepada Ratu. Tentunya ini adalah langkah awal yang diambil oleh Gao agar ia bisa bebas dari kurungan ini.
Ia pun menceritakan kepada ratu bahwa ia terjatuh ke tempat ini karena diburu oleh musuhnya dan semua barang-barangnya tertinggal di mobilnya tadi. Gao kemudian meminta pada Ratu Xingyu untuk mengambil barangnya di mobil dan ia akan membuktikan kepada ratu bahwa Gao ini bukanlah orang jahat. Singkatnya, Gao ditemani Ratu Xingyu datang di tempat mobilnya. Dan di sini Gao mencoba membohongi ratu bahwa mobil ini adalah seekor makhluk buas. Secara ratu ini adalah orang primitif, akhirnya ia pun percaya saja. Gao lalu berkata bahwa ia bisa menjinakkan makhluk itu. Di sini Gao pun mulai mengeluarkan gaya-gaya yang sangat konyol. Setelah itu ia menyuruh ratu untuk mengikuti gerakannya tadi untuk menjinakkan mobil ini, karena ratu masih berpikir bahwa mobil ini adalah makhluk buas. Lalu Gao pun secara diam-diam mengambil sebuah tongkat bisbol di belakang mobilnya. Gao kemudian perlahan akan memukul Ratu Xingyu dari belakang. Namun sebelum Gao memukulnya, Ratu Xingyu berbalik ke arah. Alhasil Gao pun pura-pura memukul mobilnya itu. Namun kelucuan terjadi karena Ratu Xingyu yang kebetulan ada di belakang Gao tidak sengaja terkena tongkat bisbol itu tepat di kepalanya. Alhasil Ratu Xingyu pun pingsan. Tentunya Gao memanfaatkan kesempatan ini di mana ia mencoba kabur dari tempat ini dan ia tidak melupakan tasnya di atas mobilnya. Namun saat dalam usahanya untuk keluar dari hutan ini, GPS yang ia gunakan tiba-tiba error. Lalu ia pun teringat perkataan Yunan bahwa ia tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Jadi hutan ini tidak bisa dilihat dan dilacak oleh orang-orang karena disembunyikan oleh kabut. Dan itulah mengapa nama hutan ini hutan kabut. Sementara itu ternyata mobil Gao tadi terbakar dan akan meledak akibat bahan bakarnya yang keluar. Di sini semua masyarakat suku Lixi mencoba menyelamatkan ratunya yaitu Xingyu yang terjebak di dalam kobaran api itu. Di tempat lain Gao yang masih belum jauh mendengar suara dari Yunan meminta pertolongan agar ada yang menyelamatkan Ratu Xingyu, namun tak ada satupun yang berani. Alhasil Gao pun kembali lalu ia dengan berani langsung menyelamatkan Ratu Xingyu. Dan saat akan keluar dari kobaran api, mobil itu pun meledak. Alhasil Gao dan Ratu Xingyu pun terlempar ke dalam sungai. Beberapa hari pingsan akhirnya Gao sudah sadar, namun ia begitu kaget karena ia sudah menggunakan pakaian primitif. Tak lama setelah itu datang Ratu Xingyu, lalu ia yang menjaga Gao. Gao akhirnya pura-pura lagi meminta maaf pada Ratu Xingyu atas kejadian itu, di mana Gao berkata bahwa mobilnya itu mengeluarkan api sendiri dan bukan Gao yang menyebabkan mobil itu terbakar. Tujuannya Gao mengatakan ini agar ia tidak dihukum karena sudah membuat Ratu hampir mati. Ya tentunya Ratu Xingyu pun dengan gampangnya dibohongi oleh si Gao. Saat Gao sedang sendiri, Yunan mendatanginya dan berkata bahwa memang kau sudah ditakdirkan untuk berada di sini. Setelah mengobrol lama, akhirnya Yunan secara tidak sengaja mengatakan bahwa ia tahu penyebab dari mobil itu terbakar bukanlah Gao, tapi karena bahan bakarnya keluar. Di sini Gao yang mendengar itu sangatlah heran mengapa Yunan bisa mengetahui bahwa benda itu bernama mobil. Tentunya Gao pun sangat penasaran. Ada rahasia apakah yang diketahui oleh Yunan ini? Oke, pastikan teman-teman untuk mengikuti semua episode film ini agar teman-teman bisa tahu seluruh alur ceritanya. Setelah itu Gao kemudian mengambil HP-nya yang ada di tasnya, lalu ia pun memutar sebuah lagu. Kemudian Ratu Xingyu yang mendengar langsung menghampiri Gao karena ia berpikir bahwa yang bunyi itu adalah sebuah senjata milik Gao. Namun di sini Gao menjelaskan bahwa ini adalah musik. Setelah itu Gao memperdengarkan musik itu pada Ratu Xingyu menggunakan headset. Saat Ratu Xingyu sudah menikmati musik itu, di sini Gao perlahan bertanya pada Ratu di mana jalan keluar dari hutan ini. Namun sang Ratu hanya berkata bahwa ada pada sebuah lukisan. Gao pun menceritakan kisah hidupnya kepada Ratu. Namun bukannya didengar, Ratu malah tertidur. Gao pun mengangkatnya ke atas tempat tidur. Setelah itu Gao pun mencoba menggeledah tempat ini untuk mencari lukisan yang dimaksud oleh Ratu Xingyu tadi. Akhirnya di sini Gao menemukan sebuah tas dan di dalam tas itu ada sebuah lukisan wanita dengan menggunakan pakaian modern. Lantas Gao pun sedikit heran. Ternyata bukan cuma lukisan yang ada di dalam tas itu, namun ia juga menemukan sebuah batu dan saat diperiksa ternyata itu adalah sebuah batu langka yang sangat berharga jika dijual di tempat Gao. Namanya adalah batu bintang. Oh ya, jadi aku belum menjelaskan bahwa si Gao ini adalah pengusaha sekaligus pebisnis batu berlian. Jadi itulah mengapa ia tahu bahwa batu ini sangatlah berharga.
Keesokan paginya kembali ia mengambil batu bintang itu untuk diperiksa. Namun saat sedang memeriksanya, Ratu Xingyu memergokinya. Tapi di sini Gao mempunyai alasan bahwa ia sedang lapar dan ia mencoba mencari makanan, namun yang ia temukan adalah batu ini. Alhasil, Gao pun mengembalikan batu itu kepada Ratu Xingyu. Kemudian Ratu Xingyu menceritakan pada Gao bahwa batu bintang itu ditinggalkan oleh ibunya untuknya sebelum ibunya menghilang. Dan ternyata lukisan wanita yang berpakaian modern yang ditemukan oleh Gao adalah si Yunan, sang peramal itu. Di sini Gao pun tambah penasaran dengan si Yunan. Di sisi lain, Gao berpikir bahwa pasti ada pertambangan atau goa yang dekat di tempat mereka ini. Karena mengapa bisa ada batu bintang yang begitu berharga, padahal suku ini tidak berinteraksi dengan dunia luar. Lantas Gao kembali memiliki ide untuk menyelidiki tempat ini. Jadi ia mencoba memperkenalkan kamera ke Ratu Xingyu dan berkata bahwa kita bisa mengambil foto yang lebih bagus di daerah pegunungan karena pemandangannya lebih indah. Mereka berdua pun pergi dan sesampainya di sini sambil foto dan selfie dengan Ratu, Gao terus memperhatikan tempat ini dan mencoba mencari tahu apakah ada sebuah goa di sini. 如果真的有矿难，会在什么地方呢？ Di sini Ratu Xingyu sudah mulai suka dan senang dengan Gao. Tentunya itulah tujuan utama Gao membuat Ratu suka padanya agar ia bisa menggali informasi tentang di mana letak jalan keluar dari hutan ini. Kemudian Gao membuatkan sebuah mie instan untuk Ratu Xingyu, di mana mie instan ini kebetulan ada di dalam tas milik Gao. Sementara itu Ratu Xingyu juga membongkar tas milik Gao dan menemukan sebuah obat tidur milik Gao. Tentunya Ratu yang tidak tahu bahwa ini adalah obat tidur akan meminumnya, namun si Gao melarangnya. Oke teman-teman, ingat ya obat ini karena obat ini ada hubungannya dengan cerita di dalam film ini. Saat mie instannya sudah masak, Ratu Xingyu mencobanya dan ia begitu menyukainya. Namun di sini Gao berkata bahwa ia akan memberikan semua mie instan ini jika ia menjawab satu pertanyaan Gao. Jadi pertanyaan Gao adalah, apakah hanya Ratu Xingyu yang memiliki batu bintang itu di tempat ini? Lalu Ratu Xingyu pun berkata bahwa batu ini batu yang sangat langka di tempat ini dan hanya ibunya yang memilikinya dan sekarang sudah menjadi miliknya. Gao pun tambah penasaran mengapa bisa ada batu seperti itu di tempat ini. Ia pun curiga bahwa pasti ada orang luar yang pernah datang ke tempat ini dan pastinya ada jalan keluar untuk bisa keluar dari hutan ini. Setelah itu, Ratu Xingyu pun menghabiskan mie instan ini. Tentunya karena si ratu ini baru pertama kalinya mencoba memakan mie instan. Sampai di sini Gao tidak mau menyerah. Kembali ia membujuk Ratu Xingyu dengan berkata, bagaimana jika batu bintang pemberian ibunya itu ditukar dengan sebuah buku milik Gao yang juga diberikan oleh ibunya. Namun di sini Xingyu berkata kepada Gao bahwa pemberian dari ibu sesuatu yang sangat berharga, jadi harus dijaga dan tidak boleh diberikan kepada orang. Gao tidak kehabisan akal, ia kembali berkata kepada Ratu Xingyu bahwa di tempat asalnya sesuatu berharga itu bisa diberikan kepada orang yang sangat berharga juga. Dan Gao berkata bahwa Ratu Xingyu berharga bagi Gao, jadi ia boleh memberikan bukunya kepada Ratu Xingyu. Ya tentunya teman-teman tahulah tujuan dari Gao karena ia ingin memiliki batu bintang itu. Alhasil di sini Ratu Xingyu berkata bahwa jika Gao ingin memiliki batu bintang ini, ia harus menjadi suaminya. Akhirnya setelah berpikir, Gao memutuskan untuk menjadi istri Ratu karena hanya itu cara satu-satunya untuk bisa memiliki batu itu. Setelah mendengar itu, Ratu Xingyu mengajak Gao ke bukit untuk memastikan hubungan mereka dengan cara melihat bintang. Singkatnya mereka berdua pun melihat bintang bersama dan tak lama setelah itu Ratu Xingyu membuka baju Gao dan berkata bahwa ia akan melihat bintang bersamanya. 你干嘛？你冷静点。看星星呀！ Lantas Gao pun heran. Sementara itu, Ratu terus memaksa Gao membuka bajunya sampai-sampai si Gao pun harus lari. Namun Ratu Xingyu terus mengejarnya hingga ke desa. Lalu di sini Ratu menyuruh penjaga untuk menangkap dan mengurung Gao karena ia sudah berjanji untuk melihat bintang bersama Ratu, namun Gao malah lari. Jadi ternyata melihat bintang yang dimaksud oleh Ratu Xingyu adalah melakukan cocok tanam. Akhirnya setelah mengobrol dengan prajurit penjaga, barulah Gao connect bahwa yang dimaksud dengan Ratu melihat bintang adalah melakukan cocok tanam. Saat Ratu Xingyu kembali menemui Gao, di sini Gao kembali mengatakan kepada Ratu bahwa di tempat asal Gao, jika seseorang mengatakan cinta, itu harus saling menumpahkan darah. Sementara itu, Xiana dan Ginso mencoba melacak keberadaan Gao menggunakan sebuah drone. Namun semuanya sia-sia karena drone-nya itu malah jatuh ke dalam hutan terlarang. 你们这儿大白天没有星星吗？ 哎呀，我不是来带你看。 Keesokan harinya Gao pun dilepaskan dari kurungan dan Gao diajak oleh Ratu Xingyu ke tengah hutan. Dan di sini Ratu Xingyu menyatakan cintanya dengan cara menumpahkan darah ayam ke tubuh Gao.
Jadi Ratu Xingyu melakukan ini karena si Gao pernah berkata padanya, untuk menyatukan cinta mereka harus saling menumpahkan darah. Di sini Gao pun tampak kesal dan ia menolak untuk menjadi suami ratu. Dan saat Gao akan pergi, ia pun tertangkap oleh perangkap yang telah dibuat oleh ratu. Akhirnya Gao kembali dibawa ratu ke dalam desa dengan diikat tangannya. Kemudian saat dalam perjalanan, Gao sempat melihat serpihan drone milik Xiana dan Qinzu. Alhasil diam-diam ia pun mengambilnya, dan di sini Gao mengetahui bahwa tempat ini sebenarnya tidak jauh dari tempatnya, namun hanya tertutup oleh awan dan pastinya ada jalan keluar rahasia yang tersembunyi. Setelah berpikir, akhirnya Gao memutuskan untuk mau menjadi suami dari ratu, dan ia siap untuk berburu bersama dengan ratu besok pagi. Jadi tujuan Gao sebenarnya adalah saat nanti ia sudah berburu di hutan bersama Ratu Xingyu, maka ia akan mencari jalan keluar untuk bisa kabur dari hutan ini. Sementara itu seorang wanita yang bernama Lian mendatangi rumah Gao untuk mencari Gao. Jadi Lian ini adalah rekan bisnis dari Gao, dan si Gao sudah menghilang selama 12 hari. Tentunya Lian berpikir bahwa Gao sudah kabur. Namun Xiana dan Qinzu berkata bahwa Gao sedang berziarah ke makam ibunya. Akhirnya di sini Lian memberikan waktu pada Xiana dan Qinzu untuk menyampaikan pesan ini kepada Gao agar ia menemui Liana dalam waktu 48 jam. Jika tidak, maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi kepada mereka. Suatu malam Gao berkata kepada Ratu Xingyu bahwa di antara kita tidak boleh ada rahasia. Dan setelah itu Gao pun berkata kepada ratu bahwa di ujung jalan ada apa di sana. Akhirnya dengan polos Ratu Xingyu berkata bahwa di sana ada sebuah goa. Dan di sini Gao yakin bahwa pasti di goa itu ada jalan keluar yang bisa dilewati untuk kabur dari hutan ini. Akhirnya Gao kembali memiliki ide, yaitu dia akan membuat semua orang pingsan dengan obat tidur miliknya. Jadi teman-teman ingatkan obat tidur milik Gao yang hampir saja diminum oleh ratu tadi? Gao pun pura-pura bertanya pada ratu, apakah ada minum-minum bir saat acara pernikahan? Ratu pun membawa Gao ke dalam gudang penyimpanan bir, dan dengan perlahan Gao pun memasukkan obat tidur itu ke dalam tempat penyimpanan bir. 我会永远爱你。你笑什么呀？